Sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah menjadi panduan hidup bagi jutaan manusia. Namun tahukah kamu bahwa di dalam kitab suci ini terdapat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak hanya dapat dirasakan tetapi juga dapat dihitung. Sebuah pola angka yang sangat teratur, seolah-olah ada tersembunyi di dalamnya. Angka-angka ini bukan sekadar kebetulan, melainkan wahyu yang telah diatur dengan ketelitian ilahi. Inilah keajaiban angka dalam Al-Quran, sebuah misteri yang selama ini tersembunyi. Mari kita mulai dengan salah satu misteri terbesar dalam Al-Quran. Angka yang pertama kali disebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 30. Di atasnya terdapat 19, malaikat penjaga. Namun, apa sebenarnya makna di balik angka ini? Apakah hanya sekadar angka atau ada pesan tersembunyi dari Sang Pencipta? Beberapa ulama dan peneliti telah menemukan pola yang mengejutkan, sebuah kode matematika yang tersembunyi dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran ini bukan sekadar tulisan biasa. Mari kita lihat beberapa keajaiban dari angka 19 ini. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat pembuka untuk setiap surat yang terdapat di dalam Al-Quran, dan kalimat ini terdiri dari 19 huruf dalam bahasa Arab. Al-Quran mulai diturunkan pada tahun ke-19 dari kenabian Muhammad. Apakah ini sebuah kebetulan? Baiklah, di dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Jika 114 ini kita bagi dengan 19, maka hasilnya adalah 6. Sebuah angka bulat. Jumlah total ayat di dalam Al-Quran adalah 6.346. Maka ketika jumlah ayat tersebut kita jumlahkan setiap digitnya, 6 tambah 3 tambah 4 tambah 6, hasilnya adalah 19. Selain itu, kata wahid yang berarti Esa muncul sebanyak 19 kali dalam Al-Quran. Ini sebagai pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah ada pola tersembunyi yang dirancang oleh Sang Maha Pencipta? Angka 19 bukan sekadar angka. Ia adalah bagian dari mukjizat Al-Quran, menantang akal dan menguatkan iman. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah angka 19 ini mengubah cara kamu memandang Al-Quran? Di dalam Al-Quran selalu ada hikmah yang tersembunyi. Dan semoga angka 19 ini dapat mengubah cara kamu memandang Al-Quran. Angka 19 mungkin hanya awal dari sebuah misteri yang lebih besar. Keajaiban angka dalam Al-Quran bukan hanya terfokus pada angka 19. Ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Keseimbangan kata yang sempurna, seolah-olah setiap kata telah dihitung dan ditempatkan dengan ketelitian yang luar biasa. Kata dunia disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Akhirat juga disebut 115 kali. Malaikat disebutkan 88 kali, begitu pula setan. Kata hidup muncul 145 kali, dan mati juga disebut 145 kali. Bagaimana mungkin kitab yang ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu memiliki keseimbangan yang begitu sempurna? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada campur tangan ilahi yang mengaturnya? Wallahu a'lam. Kata lelaki dan perempuan masing-masing disebutkan 24 kali, melambangkan keadilan dalam penciptaan manusia. Kebaikan disebutkan 180 kali, sementara keburukan juga disebutkan 180 kali. Ini menunjukkan sebuah keseimbangan moral. Malaikat Jibril disebutkan 3 kali, begitu juga Mikail, yang menunjukkan peran mereka yang seimbang dalam menyampaikan wahyu. Dengan keteraturan yang begitu tepat, Al-Quran ini tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga bukti keagungan ilahi yang melampaui batasan ruang dan waktu. Ketika dunia terus berubah, keseimbangan ini tetap abadi, tidak terpengaruh oleh waktu. Apakah kita pernah meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan keajaiban ini? Atau kita terus melangkah tanpa menyadari bahwa setiap kata adalah pesan yang menunggu untuk diungkapkan? Dalam Islam, angka 7 sering diasosiasikan dengan kesempurnaan dan kekuatan spiritual. Namun, apakah ini hanya simbolisme semata? Atau ada rahasia tersembunyi di balik angka 7 ini yang terhubung dengan struktur alam semesta? Dalam Al-Quran, angka 7 muncul berulang kali dalam konteks yang begitu mendalam. Langit ini terdiri dari 7 lapisan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 3. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan menemukan ketidakseimbangan sedikit pun dalam ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Maka, lihatlah sekali lagi. Apakah kamu melihat suatu celah di atas langit ini? Wallahu a'lam. Tidak hanya langit, bumi yang kita tempati ini juga disebut memiliki 7 lapis. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan juga menciptakan bumi dengan cara yang sama. Perintahnya berlaku agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ketika manusia menjalankan ibadah haji, mereka mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam tawaf, serta berlari antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dalam sa'i.
Namun, pola angka 7 ini tidak hanya ditemukan dalam ajaran Islam. Ilmu pengetahuan juga menunjukkan bahwa angka ini muncul dalam berbagai aspek alam semesta. Dalam spektrum cahaya, cahaya putih terbagi menjadi 7 warna utama, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dalam musik ada 7 nada utama dalam tangga nada diatonis. Beberapa penelitian kosmologi mengungkapkan pola berulang berbasis angka 7 dalam distribusi galaksi dan medan gravitasi. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau apakah angka 7 memang memiliki makna mendalam yang telah tertanam dalam struktur spiritual dan fisik dunia? Jika segala sesuatu diciptakan dengan keseimbangan dan keteraturan, mungkinkah angka 7 adalah salah satu kunci dari desain ilahi? Bukan hanya kata-kata, bahkan sejarah dalam Al-Quran juga mengikuti pola angka tertentu. Ketika kita menelusuri perjalanan para nabi, kita akan menemukan angka-angka tertentu yang muncul dengan pola yang menarik. Contohnya, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun. Kurang dari 50 tahun sebelum mereka ditimpa banjir besar, sementara mereka adalah orang-orang yang zalim. Angka 950 bukan hanya angka besar, tetapi jika kita analisis, itu adalah kelipatan 19. Angka ini sering disebut sebagai angka dasar dalam penelitian matematika Al-Quran yang berkaitan dengan struktur kitab suci ini. Selanjutnya, mari kita lihat jumlah bulan dalam setahun, yaitu 12 bulan. Al-Quran menegaskan hal ini dalam surah At-Taubah ayat 14 dan ayat 36, yang menyatakan bahwa bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, sesuai dengan ketetapan Allah di Lauh Mahfuz saat dia menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dengan perjalanan spiritual terbesar dalam sejarah Islam? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad terjadi dengan pola angka yang menarik. Peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang terletak di awal surah yang berarti perjalanan malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini juga berkaitan erat dengan angka 7 yang melambangkan 7 lapisan langit sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat. Dalam Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi di setiap lapisan langit, mulai dari Nabi Adam di langit pertama hingga Nabi Ibrahim di langit ke-7. Dari angka 19 yang berulang, keseimbangan kata yang sempurna, hingga pola angka dalam peristiwa besar, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah bukti bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Tuhan? Angka 7 dan 19 bukan hanya sekadar angka dalam matematika, tetapi keduanya memiliki makna spiritual dan simbolik yang mendalam dalam Al-Quran. Angka 7 sering muncul dalam konteks penciptaan, langit, dan ibadah melambangkan kesempurnaan dan keteraturan ilahi. Di sisi lain, angka 19 menjadi simbol keajaiban numerik dalam struktur Al-Quran yang memperkuat keyakinan bahwa kitab suci ini bukanlah hasil karya manusia, melainkan wahyu yang sempurna dari Sang Pencipta. Fenomena ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam, merenungkan dan memperkuat iman dengan memperhatikan luar biasanya keteraturan dan harmoni yang tersembunyi dalam setiap ayat. Ini bukan untuk dijadikan spekulasi kosong, tetapi sebagai pemicu keimanan dan kekaguman terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, di balik angka-angka tersebut, terdapat pesan ilahi yang mengajak kita untuk berpikir, mencari, dan semakin dekat dengannya. Akhirnya, kita telah sampai di akhir perjalanan membahas angka 7 dan 19 dalam Al-Quran. Siapa sangka, angka-angka yang sering kita anggap biasa ternyata menyimpan pola yang luar biasa teratur, tepat, dan penuh makna. Mungkin kita belum sepenuhnya memahaminya saat ini. Namun setidaknya ini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang Allah turunkan tanpa alasan. Bahkan dalam angka terdapat pesan cinta dan kekuasaannya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini sampai